Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kita akan bahas dari turnamen terbaru Champion Chess Tour Chessable Master tahun 2025. Teman-teman, Hikaru Nakamura. Mungkin kita ngeliat di freestyle chess turnamen sebelumnya agak payah lah gitu. Tapi kita sering sebut dia sebagai Raja Catur Online ya. Dan ini adalah turnamen yang diadakan secara daring. Apakah itu sematan yang benar ya untuk sebutan Raja Catur Online? Hikaru Nakamura bertemu dengan Ian Nepomniachtchi di babak 8 besar quarter final turnamen Champion Chess Tour, dan kita akan langsung bahas saja permainannya guys. Ini formatnya 4 game dengan sistem waktu 10 menit. Ya, jadi siapa yang menang telak di 3 game, nggak usah perlu ada game keempat. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah B3. Yes, tahu dong ini pembukaan apa? Ini adalah Nimzowitsch Larsen Attack. Kemudian hitam D5, putih gajah B2, hitam kuda ke petak F6, putih kuda F3, hitam gajah ke petak F5. Langsung diancam. Menariknya, gajah dijaga dengan gajah mundur D7. Kalau kesini nggak mau tuh guys. Jadi nggak mau ngasih putih dengan sepasang gajah. Kemudian dobrak dengan langkah C4 seperti ciri khas Nimzowitsch Larsen Attack. Hitam merespon dengan E6. Balik lagi kudanya ya, karena takut ada ancaman ini. Kemudian Nepo menjawab dengan langkah C5. Putih E3, hitam kuda ke petak C6, kemudian pukul pion di petak D5, dimakan lagi, gajah E2, gajah D6. Masih teori, langkah ke-10 sama-sama lakukan pengamanan raja dengan rokade. Putih mendobrak dengan langkah D4. Hitam pukul pion D4, putih memukul balik dengan kuda. Teman-teman tahu nggak istilah isolated pawn atau pion terisolasi? Bahasa gampangnya pion gantung. Mana yang disebut dengan isolated pawn? Ini nih guys, kenapa pemain putih lakukan pertukaran dengan kuda? Supaya bisa menyerang petak ini. Ini dianggap sebagai kelemahan ya dari sisi pemain hitam. Nah, kira-kira gimana sih dengan yang kelihatan di middle game ini? Kan satu kelemahan dari hitam adalah D5. Nah, biasanya Grandmaster top dunia kalau udah lihat satu kelemahan, dia akan terus menyerang titik kelemahan itu. Coba kita lihat guys. Ini game yang sangat menarik ya, gara-gara satu kelemahan doang nih. Benteng E8, kemudian putih kuda ke petak D2, hitam A6 mencegah kuda B5 ya. Kemudian putih mainkan langkah benteng C1, menekan kuda petak C6, menteri ke petak E7, sepertinya ingin lakukan setup ini dan mengontrol petak center. Kemudian putih menjawab dengan langkah menteri ke petak C2, hitam benteng A ke petak C8. Ya, kemudian pertukaran kuda dilakukan, hitam makan dengan benteng. Kemudian putih menteri B1, hitam melakukan langkah salah dengan benteng E ke petak C8. Apa langkah tepatnya? Seharusnya di sini Ian Nepomniachtchi bisa take advantage ya. Mengambil inisiatif serangan. Jalannya apa guys? Yap, tepat banget. Kuda G4 guys, ya, dengan tujuan menyerang petak H2. Kalau misalkan di sini putih H3, bisa lakukan kombinasi pada petak E3. Dimana kalau misalkan dimakan, maka menteri E3 kalau ditutup dengan benteng, dia sudah dapatkan kuda di petak D2. Atau yang lebih tajam lagi, pertukaran benteng dilakukan, kemudian ada gajah G3. Nah, tapi ada nggak sih jawaban yang akan dilakukan putih? Ya, putih pasti akan makan ya di sini. Kemudian dimakan lagi, pertukaran benteng. Benteng C1 ya. Ini mungkin yang ditakutkan oleh Ian Nepomniachtchi. Kenapa? Karena ini jadi pion lemah sih. Padahal secara permainan ini unggul buat hitam, bisa lanjutin dengan menteri E6. Tapi itulah part of the game guys. Ya, jadi Grandmaster pun kalau nyerang kadang ada ragu-ragunya juga. Dia lebih pilih benteng E ke petak C8, positional move. Ya udah, pertukaran benteng dilakukan, hitam makan lagi dengan benteng, dan kemudian putih lanjutin dengan benteng D1. Nih. Kesempatan udah nggak ada lagi, hitam mainin langkah gajah E5 untuk ngilangin gajah di sini yang kuat, makan lagi. Kemudian kuda F3, menteri masuk ke petak C3. Ya, penguasaan jalur C. Kemudian putih kuda D4 ancam benteng, benteng mundur C8. Gajah F3 menekan pion isolasi D5. Kemudian hitam A5 coba dobrak dengan A4. Putih membuka loop dulu. Kemudian hitam G6. Nah, kira-kira apa langkah yang tepat
untuk melanjutkan serangan putih ke petak D5 guys. Yap, tepat banget. Manuver kuda ke petak E2. Kemudian menteri mundur ke petak E5. Dilanjutkan dengan menteri D3. Menekan lagi pion D5. Dan di sini hitam nggak mau jaga lagi ya, tapi hitam pilih langkah B5. Menarik juga. Ya, cepat menyerah. Kira-kira apa ya? Kalau misal, karena di sini putih juga nggak langsung makan. Kalau misalkan makan, ide dari hitam apa ya? Saya tidak melihat ada ancaman apapun gitu, teman. Kalaupun di sini idenya gajah petak F5, bisa mengambil pion B5. Nah, kalaupun makan di sini, makan lagi, kemudian makan lagi, ada ancaman gajah E6, bisa benteng B5. Atau gajah C6 kan pasif ya, nanti bisa benteng C5. Nah, nggak ngerti deh. Langkah yang lebih baik harusnya bisa menjaga dulu dengan benteng C5. Walaupun putih terlihat ada langkah kuda F4 ya untuk mengancam, tapi hitam juga ada jawaban gajah F5. Kalau dia di sini menteri mundur ke petak D2, ada gajah E4. Nah, ataukah kecepatan langkahnya, nggak tahu juga nih. Tapi B5 jelas sudah berpikir beberapa detik ya. Ya, kemudian putih menteri D2 dulu, mengancam pion petak A5. Setelah dia B4, baru mengambil pion D5. Kemudian hitam baru gajah F5, putih gajah C4. Malah bagus banget gajahnya. Satu pion, cukup nggak nih buat menangin Hikaru? Hitam lanjut dengan kuda E4. Putih menyederhanakan, simplification. Makan lagi dengan kuda. Hitam benteng ke petak D8 pin. Putih geser benteng A1. Hitam gajah D7. Dia bongkar lewat sini guys. Asik banget gak? Satu pion aja nih teman-teman. Kuda ke petak D2. Dia sikat pion B4. Hitam sikat gajah. Dimakan lagi. Makan B4. Menang gak teman-teman? Menang lah. Masa gak menang? Langkah ke-36. Benteng B1. Benteng ke petak B8. Raja F1. Ingat ya. King must be active in endgame. Raja F8. Raja ke petak E2. Raja E7. Naik lagi Raja D3. Hitam Raja D6. Kemudian benteng ke petak A1. Ngambil jalur dulu. Gak usah takut pion promosi. Kalau dia B3, benteng B1. Kalau dia B2, baru diancam Raja C3. Jadi ini pancingan. Benteng A1, hitam mainkan langkah salah. Benteng B7. Tapi pun ini udah unggul buat putih ya. Apabila Raja C5 dianggap langkah terbaik. Kuda B3, kemudian Raja B6. C5, Raja ke petak B5, ada benteng A5. Raja C6 dorong lagi, ada kuda D4. Udah enak buat putih guys. Ya, hitam pilih benteng B7. Raja C2 dimainkan. H5, H4, positional move. Raja 7 dan Raja B3. Kena guys. Rajanya sudah aman, tinggal manfaatin pion ini doang. G3, kemudian gajah D7, C5, gajah E8, benteng E6 skak, Raja F7, benteng B6. Benteng A7, C6, kemudian menyerah. Ya udah nggak ada harapan, gajahnya pasif. Kalau raja mendekat ke petak E7, disederhanai dengan benteng B7, pion promosi. Kalau misalkan bentengnya mundur ke petak A8, putih bakal benteng B7 skak, raja ke petak G8, tinggal dorong lagi C7, menang. Nah, game ini adalah game pertama di pertemuan mereka dengan akurasi yang sangat tinggi dari Hikaru 97,3%. Padahal hitam 92%. Gila nggak tuh? Ya, sepertinya ini game yang meruntuhkan mental Ian Nepomniachtchi. Dan buktinya aja, Nepo ditekuk dengan skor 3-0. Dan ini adalah hasil lengkapnya, teman-teman. Jadi Hikaru Nakamura di babak 16 besar menekuk Grischuk dengan 2,5. Kemudian menekuk Ian Nepomniachtchi di babak quarter final dengan 3-0 langsung. Nah, di babak semifinal winner bracket, Hikaru Nakamura akan menantang Ali Reza Firuja yang mengalahkan Caruana. Prediksi kalian guys, apakah sang Raja Catur Online akan juara? Berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess kalau kalian pengen dapetin konten eksklusif atau gabung di privat RL Chess Academy guys. Hubungi aku di sosial media lainnya, di Instagram, TikTok, dan Twitch.
Kita ketemu di live nanti malam ya. Nonton live-nya jam 23.00 waktu Indonesia Barat di YouTube RL Chess. Nanti ada giveaway guys.